Shalom. Ini berapa juta yang hadir ya? Shalom. Sebelah sini, sebelah kiri saya. Shalom. Wah, ada 2 juta rasanya. Sebelah kanan. Halo, shalom. Baik, puji syukur ya Bapak Ibu terkasih serta saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah POWI setiap rutin kita adakan setiap minggu. Kita hari ini adalah hari Jumat 27 September 2024. Kita awali dengan pengumuman POWI. Saldo POWI per hari ini 27 September, Jumat 27 September 2024, jumlahnya Rp99.400. Dan apabila Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian ingin memberikan berkat dari Tuhan, mari ya dapat menyampaikan melalui rekening yang ada tampil di layar depan ataupun Motion Pay. Nah, kalau selama ini sering nonton YouTube, jangan lupa juga untuk dukung, ya, saksikan, subscribe, dan beri dukungan maupun komen yang positif terhadap keberadaan dari akun YouTube POWI. Nah, bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan POWI, mungkin punya talenta bermain musik, mungkin ingin bernyanyi, atau barangkali menjadi worship leader, dan barangkali juga bosan melihat worship leadernya itu ya L4, lu lagi, atau penyanyinya itu lagi. Mari kembangkan talenta kita seperti yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari karunia Allah. Silakan hubungi Bang Sahat ataupun juga dari Efrain. Itu ada nomor kontaknya. Dan ibadah POWI berikutnya akan berada kita di ber yang kedua. Ini adalah ibadah POWI terakhir di bulan September ya. Dan kita akan ketemu lagi di ibadah POWI berikutnya di 4 Oktober 2023. Yang sudah hadir, mari datang lagi minggu berikutnya. Yang belum dapat hadir, jangan lupa untuk datang bersama-sama kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu serta kita semua, baik yang menyaksikan juga melalui Zoom, satu ayat untuk kita. Saya ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama membacanya. Ini diambil dari Markus 9 ayat 50. Kita akan membacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Saya ajak Bapak dan Ibu sejenak untuk mengambil saat teduh. Mari berdoa di dalam hatinya masing-masing. Amin. Kita awali dengan sukacita, satu nama yang akan selalu kita ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita nyanyikan ayat 2 dengan sukacita. Bahwa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bila datang pencobaan, itu
yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakas. Sekali lagi kita katakan indahlah namanya. Namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Surga yang bakar. Suka surga yang bakar. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh sukacita Tuhan, Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah mingguan kami Tuhan. Kami sudah mengawalinya dengan kidung pujian untuk nama yang akan selalu kami ingat di dalam kami, suka maupun duka. Tuhan, beracaralah kepada kami Tuhan dari awal hingga akhir, dan juga ketika kami akan nantinya mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Francisca Suprapto. Berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini, berkati juga untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir di kesempatan ini Tuhan. Kiranya di waktu yang akan datang, Engkau akan dapat mempertemukan kami dan bersama-sama kami juga akan memuji nama-Mu dan lebih giat lagi di dalam melayani. Kami juga punya banyak sekali dosa maupun kesalahan Tuhan yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan serta saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan berkat dan sukacita kepada kita, dan kita akan memberikan apa yang kita terima dari Tuhan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Namun, sebelum kita mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik, mari saya undang Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa kembali untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami banyak berkat, dan berkat dari ini akan kami teruskan Tuhan untuk pekerjaan dan kemuliaan-Mu. Tidak banyak yang kami miliki Tuhan, namun inilah yang kami dapat berikan dari ketulusan hati kami. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan dengan pemberian kami, dan bertambah mulia lagi pekerjaan Tuhan. Terimalah berkat yang kami sampaikan ini Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan, melalui kantong persembahan yang akan dijalankan. Di dalam nama anak yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan dan katakan, sungguh ku bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga Yesus. Sungguh Ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. memang tiada Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, karena ku tahu ini dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita tahu kita banyak punya permasalahan, kita tahu juga kita banyak sekali menghadapi cobaan dalam hidup ini, namun selalu ingin saya mengajak adalah jangan pernah kita ragu akan Tuhan, jangan pernah kita juga lupa ataupun juga meragukan akan Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus kau Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan kembali, Yesus Kau adalah kebenaranku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia berikan kita hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. ikut Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, sekalian kami mengundang Ibu Francisca Suprapto. hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman di POWI di sini. Kami bersyukur semua dalam keadaan baik dan sukacita.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini kami undang Roh Kudus-Mu, firman-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami sampaikan boleh menjadi rema buat kehidupan kami, dan menjadi pelajaran dan pengajaran, menjadi nasihat dan hikmat untuk kami melakukan perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati anak-anak-Mu dan hamba-Mu sendiri, supaya apa yang kami sampaikan itu keluar dari mulut-Mu ya Bapa, dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan sampaikan buat anak-anak di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan kami semua di sini, jemaat-Mu, ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ryan dan tim. Ya, selamat juga buat teman-teman yang ada di Zoom. Selamat hari Jumat buat teman-teman semua yang ada di sini. Saya bersyukur saya akhirnya diundang lagi oleh Pak Iwan. Kayaknya Pak Iwan gak kapok nih ya. Karena kalau gak salah 2 minggu yang lalu harusnya saya ya. Tapi tiba-tiba mendadak saya harus ada hal yang harus saya kerjakan. Jadi ternyata diundur sekarang. Saya bersyukur sekali saya ada di sini karena buat saya di sini bagian dari rumah ya. Karena saya ingat sekali walaupun ini udah berjalan hampir udah lewat dari 1 tahun, tapi saya merasa bahwa Tuhan itu baik ya buat MNC Group secara keseluruhan. Tuhan selalu baik dan saya lihat puji Tuhan ya dengan segala perubahannya tetap kita semua eksis ada di sini. Terima kasih. Ya, hari ini seperti tema yang disampaikan bicara mengenai perburuan iblis dan pemeliharaan Allah. Ya, kalau kita lihat temanya aja perburuan iblis dan pemeliharaan Allah. Ya, jadi 2 hal ini sebetulnya yang kita hadapi di dunia ini sekarang ini. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa di dunia ini hanya ada 2 hal yang bisa kita lihat. Bagaimana perbuatan Tuhan, perbuatan Allah sendiri dan perbuatan iblis. Yang baik dan yang jahat ya. Yang putih dan hitam, itu aja. Jadi oleh sebab itu untuk semakin ke hari ke sini kita harus melihat apakah kita di kiri atau di kanan kan gitu ya. Jadi hanya 2 sisi. Terus kemudian apakah kita ikut Tuhan atau ikut iblis kan gitu. Gak bisa di tengah-tengah abu-abu tuh gak bisa ya. Tuhan akan mutahkan itu di Wahyu katakan. Oke, kenapa saya ambil tema ini? Kebetulan bacaan Alkitab saya belakangan ini udah masuk di dalam Wahyu ya. Bukan berarti udah selesai firman Tuhan yang enggak sih. Tapi untuk perjanjian baru ini udah mau selesai ya. Dan cukup lama sih selesai. Oke, jadi saya di Wahyu dan waktu saya diminta untuk bicara saya bilang ini bagus juga nih ya firman untuk kita sharingkan di sini. Saya coba buka di Wahyu 12 ya. Saya ingin baca di Wahyu 12 di ayat 10 sampai dengan 18. Kalau boleh Pak Naban mungkin bisa baca dengan keras tanpa, ya nggak apa-apa lah Pak, nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Suaranya keras pasti. Atau ada yang bisa pinjemin Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 18. Jadi ada 2 perikop, nyanyian kemenangan dan naga memburu perempuan itu. Oke, silakan Pak Naban. Mungkin boleh berdiri Pak. Firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Amin. Dan terakhir ayat 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut ya. Oke. Hah? Nggak ada ya di situ ya? Beda ya, bisa menghilangkan firman 1 ayat ya. Oke. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini firman di Wahyu ya, tapi saya nggak akan bahas dari mengenai nyanyian kemenangan ya, tapi saya langsung aja ke naga memburu perempuan itu. Di sini kalau kita tahu ya, di firman Tuhan kan dikatakan, dan ketika naga itu sadar, ya naga itu sebenarnya lambang daripada iblis ya, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ya ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi inilah yang dimulai perburuan iblis. Jadi kalau kita tahu, iblis itu memang tidak kelihatan ya. Kalau kelihatan ya saya rasa ya kita bisa menghadapinya atau bahkan kita lari takut dan segala macam. Tapi yang pasti sampai dengan hari ini iblis ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Tapi justru dengan ketidakkelihatan itu, iblis selalu berusaha. Ini usaha iblis ya, perburuan iblis. Kalau di ayat 13 dikatakan bahwa ketika iblis itu dilemparkan ke dalam bumi dan dia mulai memburu perempuan itu yang melahirkan anak. Ya, jadi di sini kalau kita lihat bahwa ia disebut menyerang perempuan yang melahirkan anak laki-laki, simbol dari umat pilihan Allah. Jadi bahwa perempuan ya kan, kalau perempuan itu sebetulnya kalau di firman di Wahyu dikatakan pengantin ya. Baik perempuan laki itu sebetulnya perempuan itu sebagai pengantin laki-laki. Nah, siapa pengantinnya? Yaitu Yesus sendiri. Perempuan itu siapa? Yaitu kita semua, jemaat, umat pilihan Allah. Kita adalah perempuan dalam hal ini. Nah, iblis berusaha untuk memburu jemaat Allah ya, anak-anak Tuhan. Dengan cara apa? Ya seperti Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi 3 hal itu yang iblis lakukan di dalam pemburuannya. Pertama dia mencuri, ya dia tidak terlihat tapi dia berusaha untuk mencuri hati anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini ya. Teman-teman dan saya sendiri, dia berusaha untuk mencuri hati kita. Dengan cara apa? Dengan masalah yang tidak habis-habisnya kita hadapin. Entahkah itu masalah kerjaan, entahkah itu masalah keluarga, entahkah itu masalah pertemanan, entahkah itu masalah keuangan, ya ekonomi, segala macam. Karena kita masih hidup di dunia ini, pasti masalah itu akan kita hadapin. Atau kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapin. Nah, itulah cara-cara iblis untuk melakukan untuk mencuri hati kita, ya, pikiran kita. Nah, dengan cara-cara memberikan masalah-masalah itu, ya, dia berusaha untuk memburu. Kalau dia udah dapat, dia udah tangkap pencurinya, dia udah dapat apa yang dicuri, misalnya hati kita, dengan cara, oh ternyata dia gampang nih dikasih masalah. Setiap kali dikasih masalah selalu mengeluh, setiap dikasih masalah dia selalu, saya kayaknya gak pantas deh untuk melayani Tuhan. Saya kayaknya gak layak untuk datang ke gereja. Nah, kata-kata ini yang iblis suka sebetulnya. Nah, itu udah tanda-tanda keberhasilannya dia untuk mencuri hati kita, pikiran kita. Atau kadang-kadang, buat apa saya baca Alkitab? Toh saya begini-begini aja, tidak ada yang berubah gitu. Nah, itu selentingan-selentingan itu yang kita ada di dalam pikiran kita, itu iblis membaca. Oh oke, ini anak udah mulai. Atau pada saat
suami istri, pasangan suami istri ketika ada ketidakcocokan ya. Kayaknya dia bukan pilihannya Tuhan, ini kayaknya kok nggak cocok. Kita kok kayaknya ribut terus ya, dari hal-hal yang kecil jadi ribut. Ini apakah dia memang benar pasangan saya ya? Terus mulai timbul pikiran atau harus cerai atau gimana. Nah itu ya, jadi itu adalah perburuan iblis dimulai dengan mencuri. Ya, mencuri hati kita. Nah, bagaimana dia berhasil ketika sudah mulai ada hal-hal yang kita keluarkan di dalam pikiran kita atau hati kita ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kedua apa? Ketika dia berhasil mencuri, dia maka akan membunuh. Membunuh dengan apa? Yang paling gampang di dalam rumah tangga ya. Rumah tangga anak Tuhan dua-duanya ya. Ketika sudah mulai datang masalah. Nah, ketika udah ada masalah saling menyalahkan. Nah, ini iblis lagi ketawa-ketawa nih. Oh, oke nih asik nih mereka saling menyalahkan ya. Habis saling menyalahkan dari yang kecil jadi besar ya. Mulai bawa semua keluarga ini, keluarga itu ya, bisa mertua atau orang tua dibawa-bawa. Nah, mulai sampai di situ dilakukan. Nah, disitulah sudah berhasil untuk dia bunuh nih. Membunuh apa? Membunuh kepercayaannya bahwa Tuhan kan sudah bilang apa yang dipersatukan tidak mungkin dipisahkan. Nah, tetapi ketika dia sudah mulai berpikir cerai, dia sudah mulai membunuh sebetulnya si iblis ini. Artinya mengambil kesempatan dalam pikiran hati kita untuk membunuh atau menyangkal firman-Nya bahwa oh enggak nih, boleh aja nih ya cerai nggak apa-apa karena nggak pernah cocok, daripada kita berantem terus, saya nggak sejahtera, dia nggak sejahtera, ya udah deh. Nah, mulailah ada kepikiran untuk bercerai ya. Pada saat berpikiran sudah memikirkan untuk bercerai, tanpa secara sadar keberhasilan iblis untuk membunuh firman yang ada di dalam pikiran kita itu berhasil. Nah, terus kemudian sampai akhirnya karena tidak ada penyelesaian, padahal kalau pada saat itu dia balik ke firman Tuhan, mungkin firman Tuhan pasti akan mengarahkan kembali untuk mengatakan bahwa bahwa Tuhan itu tidak pernah mempersatukan yang cocok. Kalau yang cocok sama yang cocok sih ya itu gampang. Tetapi kita di dunia dengan berbagai macam orang dan perilaku dan background ya pasti tidak cocok. Nah, di dalam pernikahan itulah membuat ketidakcocokan menjadi cocok. Ya, nah pada saat kita bilang kita mau cerai, nah disitulah keberhasilan iblis untuk membunuh firman-Nya di dalam hidup kita. Nah kemudian akhirnya kita bertindak untuk benar-benar meresmikan perceraian itu, disitulah iblis berhasil untuk membinasakan ya rumah tangga kita. Akhirnya binasalah ya, terpaksa pisah, anak-anak tercecer. Nah itu tujuan iblis satu persatu dengan masalah yang kita ada. Itulah perburuan iblis ya. Ingat, dia selalu berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya kenapa bicara ini? Karena saya belakangan ini banyak sekali konseling ke pernikahan-pernikahan anak-anak muda yang umurnya tuh cuma sejagung-jagung gitu loh. Baru 1 tahun cekcok dari hal yang kecil jadi besar. Terus karena hanya tidak mau ngalah atau melihat bahwa sebetulnya ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi mereka hanya melihat dari egonya ya. Dan tanpa secara sadar itu pekerjaan iblis. Dan akhirnya mulai dendam ya. Tidak bisa mengasihi dan segala macam. Begitu-begitu. Anak-anak sekarang ini begitu-begitu ya. Jadi saya bilang aduh ringkih sekali ya. Terlalu dan saya kemarin itu sampai ngechat itu sampai panjang kali lebar. Saya WA itu sampai berapa jam tuh? WA 1 jam, kebayang gak? WA aja 1 jam untuk nasehatin. Itu untuk membicarakan bahwa kalau namanya suami istri bertengkar ya. Udah gak bisa dibilang siapa yang benar, siapa yang salah. Dua-duanya salah. Ya ayo dua-duanya berhadap kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang benar atau salah. Tapi dua-duanya salah dan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Minta ampun dan pasti pulih lagi. Ya, nah jadi mereka tuh udah bilang, ya udah saya mau cerai, ini juga mau cerai. Tapi minta tapi nggak berani untuk menceraikan karena takut karena Tuhan kan bilang nggak boleh menceraikan. Ya mereka takut, jadi ya udah kamu ceraiin saya. Ya enggak, kamu aja yang ceraiin saya. Bisa kayak begitu loh.
Saya bilang padahal pernikahannya lumayan luar biasa. Saya bilang kalian bisa menikah itu mujizat loh. Tapi kok segampang itu, ya. Jadi, nah itu yang saya bilang, iblis itu terus memburu. Dan ini terus saja merongrong mereka pernikahannya. Hanya karena apa? Egonya nggak mau diturunkan. Itu doang. Egonya nggak mau diturunkan. Tidak mau. Jadi istri yang baik tidak dilihat lagi. Ya saya sampai bilang sama suaminya, coba lihat kebaikan istrimu. Dia sudah melahirkan anak. Pada saat dia melahirkan anak itu bukannya kebaikannya dia untuk melewati masa-masa artinya maut yang harus dia lewatin. Tapi dia bisa melahirkan. Dia bilang, ya saya bilang, ya itu kan saya, maksud kalau karena dia lahirnya normal, istrinya kan jadi kesakitan. Kan saya nggak nyuruh dia lahir normal, saya suruh dia operasi aja, tapi nggak mau. Jadi ada aja yang dijawab, saya bilang gitu. Nah itulah, saya hanya merenung. Sadis ya nih, iblis nih benar-benar. Saya bilang nih iblis lagi ketawa-ketawa, tapi mereka nggak sadar akan itu. Nah itulah ya perburuan iblis terhadap anak-anak muda sekarang. Kita semua, rumah tangga, apapun masalah kita, ya. Ada lagi yang masalah keuangan, ya. Anak Tuhan juga, ya sampai ya istilahnya sampai harus meminta-minta gitu ya. Padahal pelayan Tuhan atau apa. Jadi kadang-kadang WA saya, padahal dia anak Tuhan, dia sampai WA, Bu, Kak, saya belum makan nih hari ini. Aduh saya bilang kok kasihan banget ya. Padahal pelayan Tuhan, pelayan gereja gitu ya. Jadi inilah perburuan iblis terhadap anak-anak Tuhan itu memang dahsyat, jangan main-main. Jadi jangan pernah menganggap enteng dengan hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil bisa jadi besar karena itu tujuan iblis. Pertama dia mencuri, kedua dia membunuh, yang ketiga dia membinasakan. Kalau sudah membinasakan, udah deh bye-bye deh. Ya. Tapi di satu sisi, di sini kan dibilang bahwa di ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap, ya, dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, itu artinya 3,5 tahun. Sebetulnya ini bicara akhir zaman tapi saya tidak merelate ke situ. Cuman saya mau bilang di sini bahwa dalam hal ini bahwa iblis itu tidak hanya menyerang kita, tetapi dia menyerang sampai keturunan kita ya. Dan yang tadi saya bilang bahwa di ayat 14 ini, Tuhan mulai melakukan pemeliharaannya. Ya, kepada perempuan itu, kepada jemaat itu diberikan perlindungan sayapnya, pemeliharaannya. Supaya apa? Supaya dia tidak supaya dia tidak diburu oleh si burung-burung nasar itu, ya, artinya dia tidak diburu oleh si iblis itu ya. Jadi dia tetap di dalam naungan Tuhan. Tuhan berikan perlindungan seperti itu. Nah, bagaimana perlindungan seperti apa yang sekarang kita hadapin? Tadi saya udah bilang ya, perburuan iblis ini nyata sebetulnya. Walaupun iblisnya nggak nyata, tapi perbuatannya itu nyata sekali sekarang ini. Kita males ke ibadah POWI gitu. Itu juga perburuannya iblis, salah satu perburuannya iblis. Nah kalau kita males, 1 kali males, 2 kali males, 3 kali biasa-biasa aja. Nggak datang ke ibadah POWI ya nggak apa-apa juga. Itu sebetulnya perburuan iblis. Nah iblis emang suka hal-hal yang berbau, yang jauh daripada sentuhan Tuhan. Sentuhan firman-Nya. Ya, bicara firman itu si iblis tuh emang suka banget ya. Kalau bisa dia jauh-jauh aja ya, atau dia alihkan sesuatu yang baik. Lebih baik kamu kan jalan sama dia perlu teman dan segala. Ya udah deh saya nggak datang ke POWI deh gitu ya. Termasuk juga berkat ya, misalnya kita punya berkat tapi kita harus memberi tapi kita tidak memberi. Nah itu ya iblis juga suka, padahal kita tahu bahwa ini saatnya untuk memberi tapi kita tidak tergerak untuk memberi. Gitu. Ya, itulah perburuan iblis yang tidak terlihat tapi sebetulnya dahsyat, ya.
Nah, cuman jangan khawatir kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan takut ya bahwa tetap ada pemeliharaan Tuhan. Kalau teman-teman sampai sekarang ini ada di sini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Makanya Paulus katakan satu anugerah yang besar ketika kita itu mengakui bahwa kita orang yang bersalah. Kita yang membutuhkan Tuhan. Itu anugerah. Jadi kalau teman-teman sekarang semua ada di sini, seberapapun kita ada, itu anugerah loh. Bukan karena kekuatan gagah kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sayap-sayap perlindungan buat kita. Hanya kita mau pakai atau enggak itu sayap-sayap perlindungannya itu. Melalui apa? Firman-Nya. Itulah sayap-sayap perlindungannya melalui firman-Nya. Ya. Ketika kita menghadapi masalah apapun, itu di rumah tangga atau apa, lari kepada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa saya enggak layak. Saya enggak pantas. Enggak. Siapa yang ngomong begitu? Ya itulah suara iblis yang ada di dalam diri kamu yang membuat kamu supaya apa? Jauh daripada Tuhan. Kan tujuan iblis itu aja. Nah oleh sebab itu ketika justru kita jatuh, kita lari tunggang langgang kepada Tuhan. Melalui apa? Doa, baca firman, bersaksi. Dengan kita bersaksi kebaikan Tuhan, itu sama juga kita sedang membunuh pekerjaan iblis yang terus menyerang di dalam diri kita. Perburuan iblis. Karena apa? Iblis akan bilang, enggak, Tuhan gak baik sama kamu. Buktinya kamu gak bisa nggak diberkati. Buktinya kamu kurang hari ini. Buktinya kamu nggak bisa. Itu kan suara-suara iblis. Nah kamu harus bilang bersaksinya dengan ini. Saya bersyukur sampai dengan hari ini saya bisa bernafas dengan baik. Saya sehat. Saya bisa menikmati makanan-makanan. Walaupun makanannya sederhana. Tapi saya bersyukur. Nah ketika itu kamu melawan apa yang menjadi perburuannya iblis yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita harus lawan itu terus. Saya ingat satu anak ya teman saya, anaknya teman saya, dia takut banget dengan ketinggian. Tapi dia bilang nggak bisa nih saya hidup seperti ini. Setiap kali saya lihat ketinggian saya takut. Jadi untuk naik pesawat dia takut, naik ini takut gitu ya. Yang hal-hal yang sifatnya tinggi. Atau naik tangga dia takut. Naik eskalator juga takut. Terus akhirnya dia berdoa, dia bilang Tuhan saya harus lawan ketakutan ini. Dengan apa? Ya dia harus bisa naik, dia harus bisa mengalami itu, dia harus bisa lawan perasaan itu. Ya. Dia mulai itu. Naik ketinggian, naik ini dan lama-lama biasa. Oh, ternyata itu bisa dilawan. Ya. Jadi seperti burung Raja Wali aja. Bagaimana dia bisa terbang tinggi ketika dia melawan badai atau angin yang besar ke arah baliknya dia. Dia baru bisa terbang tinggi. Kalau nggak ada angin ya dia nggak akan bisa terbang tinggi. Dia harus lawan itu, angin itu. Baru dia bisa terbang tinggi. Nah begitu maksudnya ya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika kita masuk di dalam pemeliharaannya, yaitu dengan apa? Bukan kita duduk diam, terus Tuhan yang bilang kamu begini, kamu begitu. Enggak. Kita harus bertindak di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah sediakan pemeliharaannya. Tapi masalahnya kita mau bertindak dengan apa? Yaitu dengan datang kepada Tuhan dengan doa pagi, baca Alkitab, jadi pelaku firman. Kalau firman katakan kasihilah musuhmu, kasih dia. Firman Tuhan katakan berkatilah, berkatilah. Gitu ya. Kalau Tuhan katakan bersukacitalah, bersukacita walaupun kita pada saat itu sedang dalam keadaan tidak baik. Ya. Jadi di dalam pemeliharaan Tuhan itu adalah kebalikan dari apa yang dilakukan oleh iblis terhadap kita. Ya. Jadi kita melawannya dengan itu. Ya. Jadi kalau kayak di rumah tangga ada keributan ya kita ya lebih baik kita diam, kita doakan. Ya. Kita doakan, kita terus doakan sehingga sampai akhirnya Tuhan yang bekerja dan itu pasti. Ya, saya mengalami itu kok. Ya, jangan berpikir saya dan suami saya udah sama-sama Kristen, terus kita baik-baik aja selama pernikahan saya udah 33 tahun ya. Terus kita baik-baik saja. Enggak, ada itu pasti ada. Kalau nggak ada kerikil-kerikil atau permasalahan di dalam keluarga sih aneh ya. Bisa-bisa kita nggak tahu apa yang dia lakukan atau kita yang lakukan. Jadi itu pasti ada perdebatan, pertentangan ya. Itu ada masalah itu. Tapi kita selalu bilang bahwa ingat ini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah.
kita sama-sama salah di hadapan Tuhan, ayo kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Begitu. Habis itu udah selesai. Iblisnya tunggang langgang, lari. Ya. Jadi itu sikap kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan hari ini sederhana, ya, tapi untuk dilakukan itu tidak mudah. Ya. Bagaimana kita harus melawan si iblis, ya. Nah, itu dengan pola hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya. Dan satu hal, kita sudah bersaksi, kita sudah berdoa, tapi kita malas, kita sudah berdoa, kita sudah baca firman, tapi kita malas bersaksi, itu juga nggak lengkap. Karena apa? Sebetulnya kalau kita bersaksi, entahkah dengan teman sebelah, entahkah apa, di mana kita bersaksi, ada tempat di mana kita bersaksi, itu sama dengan kita memproklamirkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita di hadapan si iblis gitu. Ya, jadi kita memproklamirkan. Bersyukur itu juga memproklamirkan keberadaan Tuhan yang baik terhadap perburuan iblis. Ya, banyak yang pemeliharaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Tetapi hal yang paling simpel ya buat teman-teman semua di sini, isilah kehidupan kita dengan firman-Nya. Terus menerus, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Baik suka dan duka, baik waktu baik atau tidak baik waktunya, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, walaupun kiri kanan kita jurang, depan belakang kita jurang, kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ya. Karena percaya apa yang kamu sedang lakukan sekarang, itu Tuhan akan sertai. Roh Kudus akan memimpin kamu. Roh Kudus akan memelihara kamu. Ya. Di dalam pekerjaanmu, benar itu. Ya. Dia akan membukakan hal-hal yang baru. Kalau teman-teman di sini ada yang jualan ataupun yang melakukan retention, itu Tuhan akan bukakan. Tuhan akan berikan arahan langsung. Percaya itu. Karena saya sudah mengalaminya. Dan itu tidak main-main, memang Tuhan itu baik banget. Tapi kita harus konsisten. Masalahnya kita semua dalam arti termasuk saya ya. Kita semua ini mengakui bahwa kita ini anak Tuhan. Tapi tidak konsisten di dalam jalannya. Yang paling gampang ya di dalam baca firman, kita tidak konsisten. Bagaimana Tuhan mau menjadi suara buat kamu kalau kita tidak konsisten di dalam hidup kita. Ya kan? Misalnya kita jualan aja, kalau kita di upsell, kita harus konsisten di dalam belajar, ya, terus kita dalam jualan, kita konsisten. Kalau kita konsisten, ya, kita ikutin dengan baik aturannya, itu pasti akan achievement itu akan terlihat, terasa karena kita konsisten, ya. Enggak hari ini kalau lagi enggak mood kita males, enggak begitu. Pokoknya konsisten. Baik itu waktunya atau tidak baik waktunya, kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan sehingga kita bisa melawan perburuan si iblis yang terus-menerus menggerogoti kita. Jadi saya hanya mau kasih tahu, jangan takut dengan keadaan, jangan khawatir dengan masalah. Ya, kalian masih muda semua, ayo hiduplah benar di dalam Tuhan. Ya, terus kemudian jangan merasa bahwa saya tidak pantas, saya tidak layak, saya tidak bisa, enggak. Tadi kayak Pak Royan udah sampaikan, ayo siapa yang mau ikut pelayanan di sini? Silahkan, ini udah dibuka, ayo lebar. Gak apa-apa kalau misalnya semuanya ini pelayan Tuhan, itu luar biasa. Kita misalnya ambil waktu untuk menjadi singers ya, atau kita ambil waktu untuk menjadi kolektor, itu bagian dari pemeliharaan Tuhan untuk melawan perburuan iblis. Nah ini kadang-kadang kita gak sadar, kita pikir perburuan iblis itu sesuatu yang gede gitu. Enggak, yang kecil-kecil. Yang memang tidak terlihat, tapi kita anggap enteng. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah, kita susah untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya, oke, saya rasa itu aja. Dan terakhir ya, saya cuma mau baca firman Tuhan.
ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disembur naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi si iblis ini kalau misalnya dia udah perburuannya di sini dia nggak berhasil, dia akan cari lagi yang lain. Tapi yang dia cari bukan orang-orang yang di luar Tuhan. Yang dia cari, yang dia buru adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, yang menuruti firman Tuhan. Itu. Tapi kan firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Nah itu. Oke, terima kasih. Inilah firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami boleh ibadah pada siang hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau terus taat dan hidup kudus dan benar di hadapan-Mu sehingga kami tidak begitu mudahnya untuk dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh perbuatan si iblis. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah di dalam Engkau. Engkau yang ada di dalam kami, firman-Mu yang di dalam kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami, Yesus yang ada di dalam diri kami jauh lebih besar daripada dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah takut, khawatir, tetapi biarlah kami terus memiliki hati yang tulus untuk terus datang dan tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika kami ada di dunia ini, ketika pelayanan itu ada datang, kami tidak akan mau menyia-nyiakan, tetapi kami akan raih semua pelayanan yang dimana kami boleh bersaksi tentang kebaikan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan atas kehidupan dalam setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman yang mengambil bagian di POWI. Tuhan terus memberkatinya pada hari ini buat Pak Jansen, Pak Royan dan semua tim yang terkait. Pak Iwan, ya Pak Nababan dan semuanya, Pak Naban dan semuanya. Tuhan berkati teman-teman di sini yang terus giat melayani POWI Tuhan. Baik dalam suka dan duka mereka terus ingin membawa jiwa-jiwa di tempat di gedung ini, di MNC Kedoya ini untuk bisa datang kepada Tuhan, melihat kebaikan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Hari Tanu Sudibyo dan keluarga. Tuhan selalu berkati dan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam memimpin MNC Group, MVN dan seluruh unit bisnis yang ada. Kami percaya Tuhan, kalau kemarin Pak Hari berulang tahun, Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun kepada beliau. Tuhan terus berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus melindungi Pak Hari Tuhan. Jauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai Pak Hari dan memberikan hikmat-Mu Tuhan buat Pak Hari di dalam membawa MNC yang lebih baik. Kami berdoa juga buat BOD MNC Sky Vision dan MNC Vision. Kiranya Tuhan terus menyertai dan otoritas Tuhan bekerja dalam setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan ini. Kami berdoa untuk Live Channel dan Pijar TV. Kiranya menjadi alat Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pengurus POWI dan pertumbuhan iman setiap jemaat di POWI Tuhan. Kalau hari ini mereka sudah mendengarkan firman-Nya, kiranya Roh Kudus yang melembutkan hatinya untuk firman itu tetap tinggal dan bekerja dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami semua di sini. Kami berdoa juga untuk setiap karyawan MNC Vision yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan dimanapun mereka berada di dalam pergumulannya. Kuasa kasih Tuhan terus menyertai. Biarlah Tuhan melawat, Tuhan Roh Kudus-Mu melawat mereka, menjamah mereka, merangkul mereka. Sehingga mereka tetap tinggal di dalam Engkau dan bersyukur akan apa yang mereka terima Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan dalam pengucapan syukur, maka pemulihan itu akan terjadi buat keluarga dan mereka semua di sini. Kami berdoa untuk bangsa ini, kami terima kasih sekali buat para pemimpin kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Kami memberkati Tuhan, kami memberkati Pak Jokowi Tuhan, yang sebentar lagi akan selesai dalam masa jabatannya. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pemerintahan adalah wakil-Mu ya Tuhan Yesus di dunia ini. Oleh sebab itu kami berdoa dan memberkati mereka. Biar roh takut akan Tuhan sehingga terus
ada di dalam pemimpin bangsa kami ini. Dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia terus ada Tuhan. Sehingga semua yang ada di Indonesia ini boleh kami banggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami ingin berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama dengan kita, dan senantiasa mengiring dan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.